Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu akhlak yang sangat buruk yang dicela oleh Allah dalam banyak ayat, yaitu akhlak al-bukhl, pelit. Yang diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berlindung dari sifat pelit. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wa dhala'ad daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ham wal hazn. Al-ham adalah kekhawatiran, kegelisahan berkaitan dengan masa depan. Wal huzn atau wal hazn adalah kesedihan yang berkaitan dengan masa lalu yang diingat-ingat terus sehingga menimbulkan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, berlindung dari ketidakmampuan dan kemalasan. Wal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut, dan al bukhl yaitu sifat pelit. Dan tidaklah Nabi berlindung dari sifat ini kecuali sifat ini adalah sifat yang tercela. Dan di akhir zaman disebutkan akan pelit semakin bertambah, ya, tersebar. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, yataqarabuz zaman, zaman semakin terasa dekat, wa yanqusul amal, dan amal semakin berkurang, wa yulqasyuh, dan dilemparkanlah sifat asyuh itu pelit, wa tadharul fitan, dan muncullah fitnah di sana sini, wa yakthurul harju, dan banyak terjadi al-harju. Qalu ya Rasulullah ayyumahu, wahai Rasulullah apa itu al-harju? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qatl, yaitu pembunuhan dan pembunuhan. Ini sudah terjadi, ya, pembunuhan banyak terjadi di dunia ini. Kalau dahulu kita mendengar ada orang terbunuh 2 orang, 3 orang, 5 orang menjadi isu besar, berita besar. Sekarang kita mendengar 10 orang terbunuh, 100 orang terbunuh, 200 orang terbunuh. Sudah jadi hal yang biasa karena begitu banyak pembunuhan di sana sini. Sampai-sampai saya punya teman tidak berani pulang ke negaranya. Dia mengatakan, saya tidak tahu saya di sana, bisa jadi saya dibunuh, saya tidak tahu kenapa saya dibunuh, ya. Saking begitu banyaknya fitnah yang terjadi. Di antaranya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yulqasyuh, sifat pelit dilemparkan. Kata Ibnu Hajar, fal muradu ilqa'uhu fi qulubin nas ala ikhtilafi ahwalihim. Maksudnya sifat pelit tersebut dilemparkan dalam hati-hati manusia dengan berbagai macam model mereka. Hatta yabkhal alim bi ilmihi, sampai orang alim pelit dengan ilmunya. Dia tidak mau menyebarkan ilmunya, susah untuk berdakwah. Ya, bahkan kejadian, saya baru mengalami kejadian. Saya mengisi suatu pengajian di suatu tempat, saya diundang. Kemudian akhirnya dibatalkan. Ada yang kurang suka, mau ganti dengan ustadz yang lain. Ya enggak apa-apa, batal akhirnya. Akhirnya ngundang ustadz yang lain. Waktu di telepon manajemennya, ternyata ustadz manajemennya minta 75 juta. Akhirnya batal pula itu, dua-duanya. Jadi subhanallah, mengisi pengajian harus dengan biaya sebesar itu. Itu pun kalau disampaikan ilmu, apalagi kalau bukan ilmu. Ada pelit disebarkan sampai seorang alim pelit dengan ilmunya. Fayatruku ta'lim wal fatwa, sehingga dia meninggalkan pengajaran dan meninggalkan fatwa. Betapa banyak orang butuh dengan fatwanya, dia tidak mau berfatwa. Terus buat apa dia belajar ilmu agama? Banyak orang terjebak dalam kesulitan permasalahan agama, dia tidak berfatwa. Oleh karena saya selalu ingat cerita Syekh Saleh As-Sindi hafizahullah taala. Kalau beliau berhaji, beliau selalu pergi menemui Syekh bin Baz di kemahnya, dan Syekh bin Baz menghabiskan waktunya untuk taklim, untuk fatwa, tidak berhenti-berhenti. Karena kebutuhan masyarakat tatkala itu benar-benar jamaah haji membutuhkan orang yang menjawab pertanyaan mereka. Syekh menghabiskan waktunya untuk menjawab fatwa dari pertanyaan para jamaah haji. Tidak pelit dengan waktunya. Wa yabkhal sani' bi sina'atihi hatta yatruka ta'lima ghairihi. Sampai orang yang punya keahlian dalam bidang dunia pun dia tidak mengajarkan keahliannya kepada orang lain. Kalaupun dia mengajarkan harus dengan semuanya dengan hitung-hitungan. Ya.
Wa yabkhalul ghani bimali hatta yahlakal fakir. Dan orang kaya pelit dengan hartanya sampai orang fakir pun akhirnya binasa. Ini dalil bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat adalah yulqasyuh, yaitu rasa pelit tersebar di masyarakat. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tentunya orang pelit dari zaman dulu sampai sekarang ada ya. Terkadang orang di sekitar kita pelit, terkadang kita sendiri yang pelit ya. Ya. Dan kita mendapati ada orang dermawan, ada orang pelit, ada orang perhitungan ya. Ya. Sampai-sampai ada seorang yang bernama Al-Jahid, dia ulama adab, ulama bahasa. Dia menulis sebuah buku judulnya Al-Bukhala. Al-Bukhala artinya orang-orang pelit ya. Dia kumpulkan orang-orang pelit sampai 500 halaman. Kisah orang pelit pertama, orang pelit kedua, orang pelit ketiga. Saya sudah cek itu buku, alhamdulillah nama saya tidak ada di situ. Orang-orang pelit ya. Saya baca, dia sebutkan kisah pelit ini, kisah pelit ini. Saya sebutkan beberapa kisah, saya nukil, saya tidak sempat baca semua, sempat baca sedikit. Di antaranya kisah seorang pelit yang beliau sebutkan, yang dia kalau ada tamu datang siang hari dia tidak mau kasih hidangan. Bagaimana caranya biar dia tidak kasih hidangan? Maka dia melakukan hilah. Ini trik supaya tidak perlu hidangkan makanan bagi tamunya. Jadi kalau tamunya datang, dia tanya, sudah makan siang belum? Jam makan siang ditanya, sudah hidangkan aja. Tapi dia tidak hidangkan, dia tanya, sudah makan siang belum? Kalau tamunya bilang sudah, ya, kata dia, ya Allah, seandainya belum, saya siapkan makan siang buat kamu. Tapi kamu sudah makan, ya udah qadarullah. Kalau tamunya bilang belum makan, dia bilang, ya Allah, kalau kau sudah makan, saya siapkan minuman yang enak. Tapi kau belum makan, ya sudah, saya tidak usah siapkan. Jadi dalam dua kondisi, mau sudah makan belum makan, dia tidak hidangkan apa-apa ya. Jadi orang pelit kadang-kadang begitu ya, dia punya trik untuk bisa pelit. Kemudian juga ada kisah seorang tetangga mengundang tetangganya. Ada tetangga memiliki tetangga yang sangat pelit, padahal kaya raya. Dia ini orang tidak kaya, tapi dia ingin ajarkan kepada tetangganya yang kaya tersebut agar tidak pelit. Maka satu hari dia undang tetangganya tersebut, kemudian dia siapkan makanan yang enak, ya, supaya tetangganya tahu ini saya si miskin saja bisa mengundang makan gratis, apalagi kamu kaya kok tidak sadar-sadar ya. Intinya dia sediakan makanan, si kaya pun datang. Waktu si kaya datang, dia lihat makanan gratis, dia makan sebanyak-banyaknya, mumpung gratis. Dia makan terus sampai akhirnya dia kekenyangan, akhirnya dia sakit ya. Saking kekenyangan. Akhirnya dipanggillah dokter, tabib untuk mengobatinya. Kata tabib, ini enggak ada obat buat kamu kecuali kau harus muntahkan sebagian makananmu. Kata dia, enggak. Ini gratis saya muntahkan, enggak. Saking pelitnya, yang sudah dia makan tidak mau dia buang lagi ya. Ini ada orang pelit seperti itu. Ada lagi beliau sebutkan kisah tentang seorang Al-Marwazi dari Muru yang dia berhaji, dia kaya raya, dan dia punya teman dari Irak, Al-Iraqi. Setiap Al-Marwazi ini kalau dia berhaji, dia mampir ke temannya Iraqi. Dijamu oleh temannya Iraqi tersebut, dijamu dengan jamuan yang hebat. Nanti dia datang lagi tahun berikutnya atau tahun yang lain, dia datang ke orang Iraqi ini lagi dijamu lagi, dan demikian. Tapi dia nggak pernah datang bawa hadiah, padahal dia selalu dijamu sama temannya tersebut. Untuk menutupi rasa pelitnya dia berkata, seandainya kau di kampungku, saya akan jamu kamu. Sekarang di sini ya sudahlah, nggak perlulah. Ya, kalau kau ke kampung saya akan jamu kamu. Suatu saat temannya Iraqi ini pengen ke kampung dia. Dia ada keperluan atau ada kesulitan ekonomi. Dia ingat temannya, oh saya punya teman kaya raya, saya harus mencari dia. Berangkatlah dia menuju ke Al-Muru, ke tempat kampungnya si Al-Marwazi tersebut. Dia berusaha mencari, akhirnya dia dapati kawannya tadi. Setelah bertanya-tanya, dia temukan kawannya tadi sedang ngobrol sama teman-temannya. Wah, ini kawan saya yang kaya tersebut, dia akan bantu saya. Maka dia pun datang kepada kawannya, dia ucapkan salam, Assalamualaikum, dengan penuh kegembiraan. Temannya tersebut kayak tidak kenal. Waalaikumsalam, dingin, gak ada kenal.
Waduh, kenapa ini? Dia buka selendangnya, mungkin dia nggak lihat saya. Assalamualaikum, jawabannya sama. Waalaikumsalam. Nggak ada hangat, nggak ada apa. Mungkin dia buka sorbannya, mungkin nggak ketahuan. Assalamualaikum, jawabnya santai. Waalaikumsalam. Dia buka songkoknya. Mungkin dia tidak tahu saya, mungkin dia pangling. Dia buka songkoknya. Assalamualaikum. Kata temannya si pelit tadi, meskipun nyawamu keluar, saya tidak kenal kamu. Itu kisah orang-orang pelit zaman dahulu disebutkan dalam kitab Al-Bukhala ya. Ada kisah orang pelit zaman sekarang ya. Kisah itu pernah saya alami sendiri ya. Jadi ceritanya, tapi kisahnya bukan di Pekanbaru, bukan. Jadi saya tahu ada orang ya, pelit. Jadi kalau ada acara dia jemput kawan-kawannya pakai mobil. Kawan-kawannya senang dijemput. Nanti kalau sudah pulang, dia minta uang bensin ya. Orangnya masih hidup ya. Ini pelit atau bukan? Ya gimana ya, mau bilang pelit iya, enggak juga gimana gitu ya. Saya pernah diminta bantuan oleh seorang kawan. Dia bilang, Firanda, tolong saya, ada apa, saya mau ambil barang di satu tempat. Berkarton-karton, saya butuh teman untuk ngangkat. Oke. Saya bantu. Naik taksi kita. Naik taksi sampai tempat tujuan, suruh bayar sendiri-sendiri. Saya bilang kurang ajar nih orang. Untung saya bawa uang. Gimana? Saya sudah uangkan waktu sampai sana, saya suruh bayar sendiri. Akhirnya saya angkat barang tersebut, berat-berat, saya bawa ke tempat tujuan, sampai saya naik taksi kedua kali, bayar juga sendiri-sendiri. Masya Allah, amit-amit ini orangnya. Kemudian saya juga ketemu orang yang sama, orang itu juga. Satu hari dibilang, Firanda, saya mau cari orang dulu di hotel tertentu. Saya bilang, iya ya, ayo kita cari. Ada nomor teleponnya, tapi saya nggak tahu lokasi. Sudah sini, teleponmu saya yang teleponkan. Waktu itu saya tidak punya telepon. Orang zaman itu yang punya telepon hanya orang kaya. Ya. Saya termasuk yang tidak kaya waktu itu ya. Jadi saya tidak punya telepon. Akhirnya dia kasih telepon dia, saya teleponkan. Saya telepon, ngomong sana, ngomong sini, ngomong. Akhirnya saya ketemu orang tersebut. Ketemu orang tadi yang dicari, ketemu. Tidak berapa lama kemudian, saya lupa berapa waktu kemudian, dia bilang, Firanda, kau punya utang sama saya. Utang apa? Utang pulsa telepon. Alhamdulillah orangnya masih hidup. Jadi, ikhwan ya, orang pelit itu ada ya. Ada orang pelit. Kita berlindung, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang pelit ya. Orang yang pelit itu orang yang menderita. Dan orang yang bisa terhindar dari rasa sifat pelit adalah orang yang beruntung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang terhindarkan dirinya dari sifat pelit, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Meskipun kita sudah merasa kita tidak pelit, tapi hendaknya kita selalu berdoa agar tidak terkena penyakit pelit. Kita berlindung dari sifat pelit. Oleh karenanya disebutkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, satu hari dia tawaf di Ka'bah. Terus ada seorang yang tidak kenal dia mendengar Abdurrahman bin Auf tatkala tawaf, dia berdoa, Allahumma qini syuha nafsi. Dia berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari sifat pelit. Jauhkanlah aku dari sifat pelit. Itu dia ulang-ulang tatkala dia tawaf. Orang yang melihat Abdurrahman bin Auf, dia tidak kenal ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia bilang, ini siapa? Kok doanya selalu, ya Allah, lindungilah aku dari sifat pelit. Ternyata yang berdoa tersebut adalah Abdurrahman bin Auf, seorang yang sangat dermawan dari kalangan para sahabat. Artinya meskipun dia dermawan, dia tidak merasa ujub dengan kedermawanannya, dan dia tetap berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat pelit. Kita akan sebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran yang mencela tentang sifat pelit. Ada banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah."
Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah orang-orang yang pelit dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah, mereka pelit dengan karunia Allah, itu lebih baik bagi mereka. Mereka menyangka dengan sifat pelit mereka lebih baik bagi mereka. Kata Allah, jangan demikian. Jangan mereka menyangka bahwasanya mereka semakin pelit semakin baik, dan itu persangkaan orang-orang pelit. Dia merasa dengan pelit, dia sudah cari harta susah, ngapain dia bagi-bagi, ngapain dia sedekahkan, dia simpan-simpan. Dan dia merasa itu lebih baik bagi dirinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sungguh harta yang dia simpan-simpan, yang dia pelit, yang dia sembunyikan, yang tidak dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, akan digantungkan ke lehernya pada hari kiamat kelak sebagai hukuman baginya. Semakin dia pelit, dia semakin akan merasakan perkara yang berat pada hari kiamat kelak. Jadi kata Allah, bal huwa syarrul lahum. Sungguh pelitnya tersebut lebih buruk baginya. Harta yang dia simpan-simpan tadi lebih buruk baginya, akan menjadi semakin memberatkan dia, menjadi bumerang bagi dia. Oleh karena orang pelit-pelit ngapain ya? Dia pelit, padahal harusnya dia bisa bersedekah, dia bisa menyumbang, ada hak yang harus dia tunaikan, tidak dia tunaikan, maka harta tersebut akan berkumpul semakin memberatkan dia pada hari kiamat kelak. Ini dalil bahwasanya pelit adalah perkara yang buruk, tercela, diancam dengan ancaman yang keras pada hari kiamat kelak. Di antara ayat yang berbicara tentang pelit, surat An-Nisa ayat 36 sampai 37. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat kesyirikan sama sekali. Wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Wa bidzil qurba, perhatikan, disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat. Wal yatama wal masakin, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Wal jari dzil qurba, kepada tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Wal jaril junubi, kepada tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan. Was sahibi bil jambi, teman dekat, ada yang mengatakan kepada istri. Wa ibnis sabil, kepada musafir yang kekurangan bekal. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong lagi angkuh. Alladzina yabkhalun, orang-orang yang bakhil, yang pelit. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dan menyuruh orang lain juga untuk pelit seperti mereka. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ini ayat menjelaskan perintah Allah agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua, wa bidzil qurba, kepada karib kerabat, wal yatama wal masakin, anak yatim, orang miskin, wal jari dzil qurba wal jari junubi, tetangga yang punya hubungan kekerabatan, tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan, ya, dan seterusnya. Nah, kalau seorang tidak berbuat baik kepada mereka, orang itu dihukumi pelit oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat kata Allah, alladzina yabkhalun, yaitu mereka-mereka orang-orang yang bakhil. Maka kita lihat, kalau kita punya kelebihan harta, jangan pelit sama orang-orang ini. Yang pertama adalah al-walidain, kedua orang tua. Jangan pernah pelit kepada kedua orang tua. Jangan pernah perhitungan kepada kedua orang tua. Saya sering sampaikan, kalau orang tua dulu kita perhitungan sama kita, kita akan binasa. Orang tua kita bahkan ada yang menjual emasnya, ada yang menjual sawahnya untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan ada di antara mereka yang sampai terjerumus dalam riba demi mengkuliahkan anaknya. Tidak perhitungan. Sekarang setelah orang tua, sudah jompo, anaknya perhitungan luar biasa sama kedua orang tuanya. Mana bakti kepada kedua orang tua? Seandainya kedua orang tua dulu, ya, pelit sama kita, perhitungan sama kita, kita nggak bakalan jadi orang. Bayangkan kalau ibu kita pelit, kemudian belikan susu kaleng untuk minumkan susu kepada kita, ternyata ibu kita pelit, nggak usah kasih susu, kasih air putih aja. Kira-kira ente jadi apa sekarang? Ente jadi orang, otaknya ke belakang, ya, goblok, bahlul, ya, tiap hari nggak minum susu, minum air putih. Bayangkan kalau antum sakit waktu masih kecil, terus orang tua pelit, sudah nggak usah dibawa ke dokter, buang-buang duit, biarin aja. Nangis-nangis, kurus krempeng, biarin aja. Orang tua kita kalau pelit sama kita dulu waktu kita kecil, kita udah habis, ya. Tapi orang tua nggak pelit, nggak perhitungan. Sekarang setelah mereka sudah jompo, kita perhitungan sama mereka. Makanya waktu Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun,
Mereka bertanya kepada engkau, apa yang harus mereka infakkan? Para sahabat bertanya, apa yang harus mereka infakkan? Jawabannya, Allah jawab bukan berkaitan dengan apa yang diinfakkan, tapi kepada siapa? Ada yang lebih penting, kepada siapa? Padahal pertanyaan sahabat, madza yunfikun? Apa yang harus mereka infakkan? Apakah infak emas? Apakah perak? Apakah korma? Apakah gandum? Apakah apa? Jawaban Allah bukan jenis infaknya, tapi kepada siapa? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Katakanlah kebaikan apa saja yang kalian infakkan, maka berikanlah kepada kedua orang tua. Pertama, berikan kepada kedua orang tua. Kemudian wabidil kurba, juga berbuat baik kepada karib kerabat. Ya. Di antara ciri-ciri orang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa atal mala ala hubbihi dzawil kurba. Itu orang yang memberikan harta yang dia cintai kepada karib kerabatnya. Harus kalau kita ingin menyambung silaturahmi, ada yang kita korbankan. Bahkan terkadang kita korbankan perkara yang kita cintai. Uang, kita cintai uang tersebut, kita kasih kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada kakak, kepada adik, kepada bibi, kepada tante, kepada ya kakek, nenek. Kalau ada rezeki kita kasih. Bukan kita kasih barang-barang yang sudah rusak. Kita bilang, Kak, ini ada mesin cuci, ya sebenarnya bagus, ini bagus sekali, tapi lagi rusak ya. Kakak ambil, kalau diperbaiki bagus loh Kak. Itu namanya kita kasih mesin rusak. Kalau mau kasih ya perbaiki dulu baru kasih keluarga. Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi, yang memberikan harta yang dia cintai, dzawil kurba, kepada karib kerabat. Dia berikan sesuatu yang dia sukai kepada karib kerabatnya. Jangan pernah pelit sama karib kerabat. Wal yatama, kemudian juga berbuat baik kepada anak yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seorang mengeluhkan kerasnya hatinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradta talyina qalbi, kalau kau ingin hatimu lembut, ya, wa atmil miskin wamsah ra'sal yatim, maka berilah makan kepada fakir miskin dan usapkan tanganmu kepada kepala anak yatim. Ini kalau ketemu anak yatim antum ulus kepalanya. Anak yatim senang karena sudah lama dia tidak merasakan sentuhan belayan orang tuanya. Tapi antum jangan usap-usap terus. Kasih duit juga yang usap-usap terus. Sudah ya? Sudah ya? Assalamualaikum, ganti lagi usap lagi. Jangan pelit sama anak yatim. Betul, anak yatim kasih duit sama mereka. Allah suruh untuk menyenangkan hati anak yatim. Jangan pelit. Wal masakin, kasihan sama orang miskin. Wal jari dzil qurba, sampai tetangga. Tetangga yang ada hubungan kekerabatan, tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan, jangan pelit sama tetangga. Kalau ada tetangga, bikinkan kue kasih tetangga, terutama tetangga dekat yang samping rumah. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat? Ya, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau kau masak makanan, perbanyaklah airnya dan perhatikan tetanggamu. Jadi kalau kita masak sesuatu punya tetangga, kita masak airnya yang banyak. Kenapa? Karena kita mau bagi-bagi sama tetangga. Jangan dibagi airnya saja, kuahnya tidak. Ada dagingnya juga maksudnya, tapi supaya semuanya bisa dapat, kita kasih airnya sama dagingnya sedikit kepada tetangga. Kenapa? Waktu kita masak, uapnya sudah kemana kesana sini mengganggu penciumannya. Kita wujudkan keinginannya. Enak itu, masak apa ya, kita antarkan. Jadi jangan pelit sama tetangga ya. Jangan pelit sama tetangga. Kemudian saya beberapa waktu lalu saya ceramah tentang berbuat baik kepada tetangga. Kebetulan saya baru pindah rumah ya. Tentang berbuat tetangga, kalau bikin kue kasih tetangga dan seterusnya ya. Terus sorenya tetangga kirim kue sama saya. Coba saya bilang kalau tetangga yang baik kirim mobil, mungkin dia kirim mobil. Tapi Masya Allah dia langsung terapkan ya. Masya Allah, saya tidak tahu rumahnya juga di mana. Jadi kalau punya tetangga, kita benar-benar siapkan kue buat dia, beli sesuatu kita kasih sama dia, berbuat baik sama tetangga. Kemudian kepada tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan, wasahibi bil jambi, ada yang menafsirkan teman sejawat, kawan dekat. Jangan pelit sama kawan dekat. Ada yang mengatakan istri, ya, teman dekat di situ yang dimaksud adalah istri. Jangan pelit sama istri. Kepada juga wibni sabil, kepada orang yang sedang musafir, dan juga kepada budak-budak kalian. Kalau kita tidak berbuat baik sama orang-orang ini, maka kita divonis alladzina yabkhalun, orang-orang yang pelit. Orang-orang yang pelit.
Kemudian di antara sifat orang-orang pelit tersebut, wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka sudah pelit, mereka juga memerintahkan orang lain untuk pelit seperti mereka. Dan ini menunjukkan khubth, buruknya jiwa mereka. Kalau sudah pelit, ya sudah kamu saja yang pelit. Enggak, dia sudah pelit, dia ngajak orang lain pelit seperti dia. Kalau ada orang menyumbang, enggak usah lah, enggak usah, biar mereka usaha sendiri, enggak usah dibantu. Ya. Ada orang miskin, sudahlah, dia masih bisa kerja, enggak usah dibantu. Ya akhi, orang tadinya mau menyumbang enggak jadi. Orang tadinya mau memberi sedekah enggak jadi. Kenapa? Dia menyuruh orang untuk pelit seperti dia. Kenapa? Karena dia tahu pelit itu perbuatan yang buruk. Dia tidak ingin dia tercela sendiri. Maka dia ngajak orang lain pelit juga seperti dia. Hati-hati. Kadang-kadang suami istri, suaminya enggak pelit, istrinya pelit, suaminya jadi pelit. Suaminya jadi pelit gara-gara istrinya. Terkadang istrinya enggak pelit, suaminya pelit, istrinya jadi pelit gara-gara suaminya, ya. Makanya disebutkan mabkhalah. Istri itu menjadikan pelit, bisa jadi menjadikan pelit. Keluarga bisa menjadikan seorang menjadi pelit. Kemudian kata Allah, wa yaktumuna ma atahumullah min fadli. Dan di antara sifat mereka, mereka menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Rasulullah pernah ketemu seorang pakai baju lusuh. Rasulullah bertanya, hal atakallahu malan? Apakah Allah berikan kepada engkau harta? Kata dia, na'am ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, idza atakallahu malan falyura atharuh, atau falyara atharuh. Kata Nabi SAW, kalau Allah berikan kepada engkau harta, hendaknya perlihatkanlah buktinya. Maka seorang yang pelit, terkadang saking pelitnya, dia sampai pakai baju yang lusuh-lusuh, padahal dia duitnya banyak. Padahal innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah suka dengan keindahan. Sehingga orang kalau lihat dia, seakan-akan dia orang miskin. Ditanya zuhud, bukan zuhud, pelit. Kalau ditanya sama orang gimana, waduh saya susah. Selalu menampakkan kepada orang dia dalam kondisi apa? Kesusahan. Ini kufur nikmat orang seperti ini. Kufur nikmat. Kalau ketemu orang seakan-akan dia takut orang ini pinjam uang sama dia, sehingga dia selalu menampakkan dia dalam penderitaan, dalam kesusahan, menyembunyikan harta yang dia miliki. Ini tidak boleh. Kita diberi kenikmatan, kita tidak apa-apa tunjukkan dapat nikmat, tapi tidak boleh sombong dan tidak boleh berlebihan, itu saja. Ya. Itu tidak boleh sombong, tidak boleh berlebihan, tapi kita tunjukkan dapat nikmat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat tentang bakhil. Di antara ayat yang lain tentang al-bukhl di akhir dari surat Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal. Sungguhnya kalian diseru untuk berinfak di jalan Allah, di antara kalian ada yang bakhil, tidak mau berinfak. Kata Allah, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang bakhil, sungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Ayat ini penting ya akhi, ikhwan. Antum perhatikan ini. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang bakhil, sungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Kalau antum baca tafsiran para ulama, ayat ini kembali kepada dua tafsiran. Tafsiran pertama, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang pelit, sungguhnya pelitnya itu dari buruknya jiwanya. Orang yang pelit itu menunjukkan jiwanya buruk. Tafsiran kedua, sungguhnya orang kalau pelit itu dia pelit terhadap dirinya sendiri. Dua tafsir ini benar. Yang pertama, seorang pelit menunjukkan jiwanya buruk. Berarti jiwanya itu sangat jelek sehingga dia pelit. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul keimanan dan pelit dalam hati seorang hamba selamanya. Pelit dan iman itu dua hal yang kontradiktif, tidak mungkin bersatu. Kalau seorang imannya kuat, pelitnya pasti habis, terkikis. Kalau pelitnya besar, berarti imannya tipis, karena tidak akan bersatu. Kata Nabi SAW. Makanya kata Nabi SAW, wasadaqatu burhan. Sungguhnya sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Orang bisa ngomong banyak, tapi mana waktu diminta sedekah dia tidak mau bersedekah. Imannya nggak beres. Demikian juga Nabi SAW bersabda, tatkala Nabi menyerukan perkara-perkara yang butuh pengorbanan, Nabi buka dengan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Seperti sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Kenapa? Berbuat baik sama tetangga butuh biaya.
Tapi kalau dia iman kepada Allah, dia beriman ada hari akhirat, bahwasanya ada yang akan diganti oleh Allah pahala di akhirat kelak, maka ringan bagi dia untuk membagi sebagian hartanya kepada tetangganya. Kemudian kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tamunya, karena muliakan tamu juga butuh biaya. Tamu datang, kita siapkan, kita jamu, ya, terutama hari pertama dia datang, ya. Falyukrim dhaifahu, kata Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu luar biasa menjamu tamu. Allah mengatakan, "Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama." Ya, telah datangkah kepada engkau tentang kisah para tamu Nabi Ibrahim? Siapa tamu-tamu tersebut? Malaikat. Malaikat yang menjelma menjadi manusia. Waktu bertamu kepada Nabi Ibrahim, mereka mengatakan, idh dakhalu alaihi faqalu salama, kata Allah, mereka mengatakan, "Assalamualaikum wahai Ibrahim." Apa jawaban Ibrahim? Qala salamun qaumun munkarun. Keselamatan juga kalian, bagi kalian wahai kaum yang saya tidak kenal. Karena Nabi Ibrahim baru pertama kali ketemu dengan mereka, tidak pernah kenal sebelumnya. Tamu baru, tidak punya hubungan persahabatan sebelumnya, tidak punya hutang budi sebelumnya. Baru kenal tatkala itu. Tapi apa kata Allah? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Ibrahim segera pulang ke keluarganya, maka dia sembelih sapi yang gemuk. Kata Allah, ijlin samin. Dia sembelih sapi yang gemuk, kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dihidangkan kepada tamu-tamu tersebut, ternyata mereka tidak makan karena mereka adalah malaikat. Menjadi perhatian kita, Ibrahim alaihissalam baru pertama kali kenal mereka bertamu, yang dihidangkan sapi yang gemuk. Bukan ceplok telur, bukan ya. Bukan hidangkan kerupuk. Jadi luar biasa. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakin ada hari pembalasan, ada tamu kita muliakan. Hari pertama kita muliakan. Bahkan Allah mengatakan menjamu tamu 3 hari. Hari keempat ya tidak apa-apa. Masih bertahan lama kita boleh suruh pergi. Kamu harus punya tahu adab bertamu ya. Tetapi lihat bagaimana ya dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ustaz, saya enggak punya sapi, enggak apa-apa kalau enggak punya sapi yang lainnya ya. Kalau enggak mampu apa boleh buat. Tapi kalau mampu kenapa pelit sama tamu ya. Kalau orang pelit, ada tamu datang dia menderita ya. Ya, akhi, saya mau bertamu ke rumahmu. Masya Allah. Waduh, repot ini sih dia. Sudah pusing gelisah dia. Ya silakan dengan berat hati. Ya, saya mau bawa anak-anak sama istri sama mertua ya. Waduh, pusing dia. Orang pelit pusing. Orang pelit terkadang bayangkan dia tersiksa ya. Dia tersiksa. Kalau ibunya sakit dia harus bayar biaya, berat dia setengah mati. Tapi kalau orang soleh beriman, ini kesempatan bagi saya masuk surga. Saya keluarkan biaya untuk ibu saya, untuk bapak saya. Tapi kalau orang pelit, dia punya uang, waduh, usaha saya habis semua buat apa? Bapak ibu saya yang sakit. Ya. Serba salah. Tidak mau dia bantu bapak ibunya yang sakit di rumah sakit, dia akan jadi bahan omongan orang-orang. Ini orang kaya, bapak ibunya sakit dibiarkan. Dia bantu, dia menderita. Ya. Dia bantu, dia menderita. Oleh karenanya, tidaklah orang pelit kecuali dari hati yang buruk. Wa man yabkhal fa innama yabkhal an nafsih. Barang siapa yang pelit, tidaklah dia pelit kecuali dari hatinya yang buruk. Tafsiran yang kedua, wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi ay ala nafsihi. Barang siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Kalau orang pelit, dia pelit terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Dia menghalangi dirinya dari kebaikan-kebaikan. Kebaikan di dunia, tadi sudah kita sebutkan dalam pengajian. Orang yang bersedekah ditambah hartanya di dunia. Nah, kalau dia pelit berarti dia menghalangi pertambahan hartanya. Dia pelit sama dirinya sendiri berarti. Kemudian dia menghalangi dirinya dari banyak pahala di akhirat kelak. Tatkala dia pelit berarti dia menghalangi dirinya dari pahala di akhirat kelak. Berarti kesimpulannya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pelit. Kapan Anda pelit berarti Anda pelit terhadap diri Anda sendiri. Sungguhnya apa yang kita sedekahkan itu menjadi investasi bagi kita di akhirat kelak. Hubeish bin Mubashir Ats-Tsaqafi berkata rahimahullah, qa'adtu ma Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wan nasu mutawaffirun fa ajma'u annahum la ya'rifuna rajulan salihan bakhilan. Aku duduk bersama Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bersama Yahya bin Ma'in dan orang-orang banyak, para ulama banyak.
Mereka semua sepakat annahum la ya'rifuna rajulan salihan bakhilan. Mereka sepakat mereka tidak pernah menemukan orang soleh bakhil. Jadi kalau ada orang ngaku soleh ternyata bakhil, itu bukan orang soleh. Imannya dipertanyakan. Kenapa dia bakhil? Kalau dia nggak punya lain cerita. Tapi kalau dia punya, ternyata dia bakhil, ini bukan orang soleh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang bakhil adalah orang yang menderita di dunia, terlebih lagi di akhirat. Lebih parah, dia bukan hanya menderita dirinya sendiri, bahkan dia menjadikan orang di sekitarnya juga menderita. Adapun dia menderita, hatinya sempit, dadanya sempit. Dalam hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathal al-bakhil wal mutasaddiq kamathali rajulaini alaihima junnatani min hadid." Nabi memberi perumpamaan tentang orang yang bakhil dan orang yang rajin bersedekah seperti dua orang yang memakai jubah dari baju besi, ya. Qad turrat aydihima ila sudiyihima wa taraqihima. Yang kedua tangannya terbelenggu seperti ini dari dadanya sampai ke lehernya seperti ini. Kemudian ditutup dengan baju besi yang ketat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faja'al al-mutasaddiq kullama tasaddaqa bi sadaqatin in basatat anhu." Orang yang bersedekah, setiap dia bersedekah, bajunya semakin melebar. Semakin lapang dadanya, bajunya semakin melebar. Hatta tukhsya anamilahu wa ta'fu athara. Begitu lebarnya sampai menutupi jari-jarinya, sampai melebar bajunya, ya. Menunjukkan dadanya lapang. Orang yang bersedekah, dia bahagia. Orang bersedekah itu orang bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Dia membahagiakan orang lain. Wal jazaa' min jinsil amal. Sebagaimana Anda membuat orang lain bahagia, Anda akan dijadikan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wa ja'alal bakhil kullama hamma bi sadaqatin khalusat wa akhadhat kullu halaqatin makanaha. Adapun orang bakhil, kalau dia mau bersedekah, mau keluarkan duit, dia merasa berat sampai akhirnya bajunya semakin sempit, dadanya semakin sempit. Itulah gambaran Nabi tentang orang yang bakhil. Orang yang bakhil, pelit, pada hakikatnya dia menderita, dadanya sempit. Makanya dia suka emosi, suka marah-marah, suudzon. Kenapa? Dia pelit. Dia pelit. Al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya. Ya. Dia berat memberikan bantu orang lain, Allah buat dadanya semakin sempit. Bahkan terkadang orang bakhil mencapai derajat super bakhil, ya. Jadi bakhil itu ada dua. Derajat yang pertama, orang bakhil sama orang lain tapi sama dirinya tidak bakhil. Sama dirinya dia foya-foya. Tapi sama orang lain dia pelit. Bakhil begini banyak. Yang lebih parah, bakhil terhadap diri sendiri. Yang lebih parah, bakhil terhadap diri sendiri. Mau apa-apa dia perhitungan, sampai dia pelit sama dirinya sendiri, bakhil yang paling parah. Sampai kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, wa asyaddu darajatil bukhl, dan derajat kebakhilan yang paling parah, an yabkhal insan ala nafsihi ma'al hajah. Dia pelit terhadap dirinya sendiri padahal dia membutuhkan. Fakam min bakhilin yumsikul mal wa yamrad fala yatadawa. Betapa banyak orang yang pelit, dia tahan hartanya, dia sakit, dia tidak mau berobat karena takut hartanya habis. Wa yashtahi syahwa fayamna'u minhal bukhl. Dia pingin sesuatu, tidak jadi. Kenapa? Karena bakhil. Punya duit, pergi ke Saudi, mau beli sesuatu, dia kurskan dulu. Berapa kalau rupiah? Waduh, nggak jadi. Padahal duitnya banyak. Akhirnya dia haji dengan setengah mati, dia umrah dengan setengah mati. Takut duitnya habis. Seandainya dia nggak punya duit, nggak apa-apa. Tapi kalau dia pelit sama dirinya sendiri, dia yang menderita. Mau makan enak nggak jadi, mau jalan-jalan nggak jadi, semuanya dia hitung. Waduh nih, habisin duit ya. Duit berlimpah-limpah, nggak mau cari pesawat yang paling murah, padahal dia punya duit. Semua dia cari yang paling murah. Ini orang seperti ini, orang yang sangat menderita. Yang kata para ulama, ya'ishu aisyal fuqara wa yuhasabu hisabal agniya. Orang pelit seperti ini, hidupnya di dunia seperti orang miskin, hisabnya di akhirat seperti orang kaya. Menderita atau tidak? Menderita. Hidup di dunia seperti orang miskin, hisabnya hisab orang kaya. Nah, kalau dia sudah seperti ini, bukan cuma dirinya yang menderita, dia membuat orang sekelilingnya juga menderita. Kawannya menderita, istrinya menderita, anaknya menderita, bapak ibunya menderita. Kenapa? Karena dia punya duit tapi pelit.
Bayangkan kawannya menderita, diajak kawannya, ayo kita makan yuk, pergi ke restoran. Temannya ambil banyak-banyak, tahu-tahu suruh bayar sendiri. Kalau tahu saya nggak ngambil banyak-banyak. Ya ngajak-ngajak buat apa? Dan ada orang seperti begitu ya, ngajak-ngajak makan, dikira dibayarin, ternyata dibiarin, bukan dibayarin. Temannya menderita, lihat kaya tapi pelitnya luar biasa. Orang tipe seperti itu. Anak istrinya menderita, coba istrinya menderita, nggak pernah dibelikan ini, nggak pernah dibelikan hadiah, nggak pernah diajak jalan-jalan, ya. Kalau istrinya mau ke salon, katanya, nggak usah lah, tabarruj, nggak usah. Kalau istrinya jelek, kenapa kamu nggak berhias? Oh, waktunya minta berhias, nggak usah lah, takut duitnya habis, perhitungan. Azan kah? Ya silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la menjelaskan tentang harta warisan peninggalan seorang bapak. Ini dijelaskan kepada anak-anaknya. Kemudian hakim tersebut mengatakan, kalian beruntung karena bapak kalian meninggalkan harta yang banyak. Rupanya anak-anaknya marah tatkala tahu bapaknya punya warisan yang banyak. Dan ini aneh, kok marah? Kenapa marah? Ternyata selama ini waktu hidup bersama bapaknya, mereka tidak tahu bapaknya kaya dan mereka hidup sengsara. Kenapa? Karena bapaknya selama ini menyembunyikan harta dan pelit, padahal punya harta yang banyak. Oleh karenanya kita jangan pelit sama diri kita, jangan pelit sama keluarga, jangan pelit sama orang tua ya. Orang pelit adalah orang yang menderita. Kalau kita berinfak terutama kepada karib kerabat, Allah akan beri gantinya. Masalah harta urusan Allah Subhanahu wa taala, masalah rezeki adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita infakkan itu akan menjadi aset kita di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ada yang bertanya? Ustadz, bagaimana menyembuhkan penyakit riya saat beramal? Kita kalau riya, pertama kita bilang apa faedahnya riya? Ingin dipuji oleh orang, pujian orang itu tidak ada manfaatnya. Satu dunia puji kita, kalau kita jelek di sisi Allah, tidak akan menambah derajat kita sedikit pun. Ya. Orang-orang yang muji kita itu, coba suatu saat kalau mereka mencela kita, ya, kalau mereka muji kita habis-habisan, tapi kalau mereka lagi marah, mencaci maki kita juga habis-habisan. Orang yang kita harapkan pujiannya tersebut, siapa hakikatnya? Manusia yang juga penuh dengan kekurangan. Ya. Ngapain kita cari pujian dari orang tersebut? Ya. Jadi kalau kita sedang beramal terus timbul riya, kita lawan. Ngapain kita riya? Apa faedahnya? Apa faedahnya? Ya, tidak ada yang puji kita. Tapi kalau kedudukan kita tinggi di sisi Allah, tetap tinggi meskipun satu dunia mencela kita. Ya, maka tatkala kita timbul riya, kita lawan. Ya. Kita tahu bahwasanya amal kita ini akan sirna kalau kita biarkan riya tersebut bercokol dalam hati kita. Saya mau bertanya, apakah niat mandi junub itu dilafalkan atau dalam hati Ustaz? Semua niat tidak usah dilafalkan ya. Semua niat tidak usah dilafalkan ya. Termasuk mandi junub, termasuk wudu, termasuk sholat ya. Kalau dilafalkan nawaitu, aku berniat untuk mandi junub ya, repot ya. Ini merepotkan karena hadis-hadis semuanya tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah melafalkan niat, kecuali tatkala haji. Nabi mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Itu pun para ulama khilaf apakah itu niat atau bukan. Ada yang mengatakan itu syiar, ada yang mengatakan itu niat. Kalau itu niat pun hanya terbatas pada haji.
Adapun yang lainnya, Nabi begitu sering sholat, begitu sering berwudu, begitu sering banyak amalan. Tidak diriwayatkan Nabi pernah melafalkan niat. Jangankan hadis yang sahih, hadis yang dhaif pun tidak ada. Jangankan hadis yang dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Kalau Nabi setiap sholat melafalkan niat, pasti sudah diriwayatkan mutawatir. Nabi zuhurnya niatnya begini, asarnya. Tapi tidak ada sama sekali. Dan kita katakan wa khairul huda huda Muhammadin, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi salat tanpa melafalkan niat, kalau Nabi thaharah bersuci tanpa melafalkan niat, ya maka tidak perlu kita lafalkan. Kalau Nabi benar-benar melafalkan niat tatkala bersuci, tatkala berwudu, pasti sudah banyak hadis yang meriwayatkan. Ya atau tidak? Oh, Nabi kalau pas asar niatnya begini. Enggak ada sama sekali. Ini menunjukkan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bangga bagian dari riya? Bangga itu temannya ujub ya. Ya, ujub. Jadi kalau orang bangga dengan dirinya, itu khawatir terkena ujub. Dari ujub terantar kepada kesombongan. Awalnya ujub, merasa dirinya hebat, kemudian lama-lama mengantarkan dirinya kepada apa? Kesombongan. Kesombongan tercela. Ustadz, apa hukumnya seorang istri membuka-buka dompet suami, Ustadz? Karena sudah terjadi pada diri ana. Mohon nasihatnya untuk istri ana. Ustadz, kebetulan istri ana hadir di atas, Ustadz. Kalau antum tanya fatwa ya. Ada fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian ulama bahwasanya tidak boleh seorang istri bertajasus kepada suaminya. Sebagaimana seorang suami tidak boleh bertajasus kepada istrinya, mencari-cari kesalahan suami. Tidak boleh rumah tangga dibangun di atas suudzon ya. Sampai sebagian ulama berfatwa tidak boleh seorang istri buka-buka HP suaminya. Ya. Kenapa? Karena biasanya mereka melakukan demikian karena dibangun di atas suudzon. Kecuali suaminya mengizinkan ya. Istri cuma mau tahu ya. Tetapi kalau dibangun di atas suudzon itu tidak boleh. Kita tidak boleh suudzon sama orang lain, apalagi suudzon sama pasangan kita sendiri, suudzon sama istri, suudzon sama suami, tidak boleh. Ya. Makanya waktu dalam hadis ya Nabi melarang seorang an yatruka ahlahu lailan, seorang kalau pulang zaman dahulu tidak boleh dia ketuk pintu di malam hari. Kenapa? Nabi mengatakan khawatir nanti dia mendapati kondisi istrinya yang tidak dia sukai. Hatta tastahiddal tamtashid al-sya'ithah wa tastahiddal mughibah ya. Kata Nabi SAW, jangan dia pulang ke rumah ketuk pintu di malam hari, tapi hendaknya di siang hari. Kenapa? Kalau di malam hari istrinya belum siap untuk bertemu dengan dia. Sehingga kalau dia datangi istrinya di malam hari dalam kondisi, zaman dulu kan tidak ada SMS, tidak ada WA. Tiba-tiba dia datang istri dalam kondisi belum siap, belum mencukur bulu kemaluannya ya. Belum menyisir rambutnya, bisa jadi dia timbul suudzon, ini istri tidak hormat sama saya, tidak perhatian sama saya, atau dalam kondisi yang kurang baik dia lihat. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari waktu mengomentari hadis ini dia mengatakan dilarang seorang suudzon ya kepada pasangannya, tidak boleh. Tidak boleh hidup berumah tangga dibangun di atas suudzon ya. Apalagi suami kita enggak ada apa-apanya, ngapain kita suudzon ya. Ya. Kalau hidup rumah tangga sudah dibangun di atas suudzon, enggak enak ya. Istri selalu suudzon sama suaminya, tiba-tiba istri jadi detektif ya. Suaminya pulang terlambat sedikit, kamu dari mana? Kok pulang 5 menit terlambat? Pulang kecepatan juga tanya, kenapa pulang kecepatan? Ada apa? Serba salah ya. Mau pergi keluar rumah pakai parfum lah. Kamu pakai parfum, kenapa? Mau ketemu siapa? Laporan saya gaji saya bulan ini sekian. No, kenapa kamu laporan tumben? Semuanya dalam kondisi apa? Dicurigai. Istri angkat telepon, kamu bicara sama siapa? Dicurigai. Suami juga curigai sama istri. Sama-sama jadi detektif ya. Apa enaknya seperti ini, kehidupan seperti ini? Jangan suudzon ya. Kecuali ada qarina atau indikasi yang benar-benar menunjukkan suami kita bermasalah, bolehlah kita suudzon. Tetapi kalau tidak ada tanda-tanda, ya ngapain kita suudzon buka-buka apa? HP suami, buka-buka dompet apa? Suami, emang suami dompetnya cuma satu? Ngapain ya?
Memang buka gini ada istri keduanya dalam dompetnya. Enggak usah lah, enggak bagus kehidupan seperti itu, enggak baik ya. Jadi kehidupan rumah tangga dibangun di atas tidak ada suudzon di antara suami dan istri. Ustadz, bolehkah pelit terhadap orang kafir? Oh, kita berbuat baik tentunya kepada seorang muslim lebih utama. Tapi kalau kita ada tetangga orang kafir, kita bantu, nggak ada masalah ya. Seperti dalam hadis ya, kalau nggak salah dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata waktu dia menyembelih kambing, dia mengatakan, apakah sudah diberikan kepada lijarin al-Yahudi? Apakah sudah kamu bagi kepada tetangga kita Yahudi? Fa ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka tetangga akan dijadikan ahli waris oleh Jibril. Termasuk tetangga dari orang apa? Kafir. Para ulama sepakat bahwasanya berbuat baik kepada orang kafir berpahala. Dalilnya Allah berfirman, yu'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara ciri-ciri orang masuk surga, mereka memberi makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan, asiran. Dan tawanan itu kafir. Tawanan perang kafir. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang kafir enggak ada masalah. Tapi lebih utama kita berbuat baik kepada orang yang sama beriman dengan kita, saudara seiman ya. Islam tidak mengajarkan kita pelit kepada orang kafir. Bahkan kepada orang kafir pun kita tidak diajari pelit. Kalau memang ada maslahat kita bantu dia, kita bantu, enggak ada masalah. Dia lihat bagaimana indahnya Islam, bagaimana akhlak seorang muslim. Siapa tahu dia dapat hidayah. Ustadz, apakah jika kita tidak jadi beramal karena takut riak boleh? Jangan, kita lawan ya. Tidak boleh kita meninggalkan amal gara-gara takut apa? Riak. Tatkala kita meninggalkan amal gara-gara takut riak, berarti pola pikir kita masih kepada manusia. Kita masih perhitungkan komentar manusia. Jangan pedulikan komentar mereka. Ngapain kita perhitungan komentar manusia? Itu tidak bisa kasih manfaat sama antum, nggak bisa. Mau mereka puji mereka apa, nggak bisa. Nggak ada manfaat pujian mereka ya. Nggak ada manfaat pujian mereka. Oleh karena jangan pedulikan dengan mereka. Latih diri kita lawan ya. Sampai ada sebagian salaf mengatakan kalau kamu sholat, kemudian setan datang mengatakan kamu riak, panjangkan sholatmu, bikin jengkel setan ya. Saya panjangkan sholat bukan karena kamu setan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersedekah takut dibilang riak, kita bersedekah bismillah karena Allah. Nanti lama-lama kita terbiasa. Biasanya orang yang takut riak itu orang jarang melakukan hal tersebut. Jarang bersedekah, mau sedekah takut karena jarang bersedekah. Mau baca Quran di pesawat takut riak. Kenapa? Jarang baca Quran di pesawat. Baca Quran di bis sambil gantung pegang Quran, takut dibilang riak. Kenapa? Karena jarang dia lakukan. Mau berzikir, takut dibilang kenapa jarang. Kalau dia sudah biasa akan hilang itu. Awal-awal setan menggoda supaya dia tidak terbiasa. Tapi kalau dia sudah biasakan, tidak ada pikiran riak-riak lagi insyaallah taala. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi tentang qawaid fikih kubra ba'da salat isya insyaallah taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.